Acara ini dipersembahkan oleh ya pemirsa tahu Linmas. Nah, mungkin yang lebih kental biasanya mungkin apalagi orang-orang bapak, ibu ya, taunya Hansip biasanya gitu ya. Tapi Hansip dan Linmas ini ada perubahan nama dan mungkin ada perubahan-perubahan lainnya. Tapi perannya sendiri bagaimana Pak Arief sebenarnya? Peran Linmas di dalam kaitannya dengan pemilu ya. Iya. Untuk pengamanan tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh Satlinmas. Itu sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 351 ayat 4 kalau nggak salah. Baik. Nah, pada pelaksanaan tahapan pemilu juga Satlinmas telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Linmas di garda terdepan di TPS. Nah, memang tugas Linmas ini kan di samping mengamankan pemilu, tugas utama dalam pemilu, dia juga bertanggung jawab menjaga keamanan ketertiban masyarakat, membuat rasa aman. Kalau boleh dikatakan sekarang berkait dengan TPS kita, kalau nggak salah kurang lebih sekitar 801.000 poin sekian. Kalau di dalam Linmas itu kemudian satu TPS ada 2 Linmas, berarti kurang lebih dibutuhkan 1,6 juta Linmas. Saat ini Linmas yang terdata dalam database kami kurang lebih sekitar 1,5 juta. Tetapi kemungkinan akan tertutupi karena Linmas ini kan rekrutmen dari masyarakat, tenaga sukarela yang tidak digaji, tapi untuk tidak diseragamin gitu ya. Walaupun ada seragamnya Linmas itu hijau, kemudian ada tulisannya Hansip waktu itu, kemudian jadi Linmas tahun 2002 ada edaran Hansip menjadi Linmas. Baik. Kami membuka peluang tadi juga disebut dengan Pak Sinung karena memang daerah kadang-kadang kemampuan untuk menyeragamkan Linmas ini kan tidak pas ya, tidak anggarannya juga terbatas. Dimungkinkan dalam satu TPS dengan kearifan lokal, KPPS-nya membentuk petugas TPS berpakaian adat Jawa, berpakaian TPS berpakaian adat Nusantara. Nah, sepanjang ada atribut yang mengatakan bahwa yang bersangkutan Linmas dimungkinkan untuk itu. Jadi khususnya apa ya Pak, biar supaya masyarakat tahu gitu? Adalah pakai serempang Linmas, atau mungkin pakai topi Linmas, ada penanda. Ini dimungkinkan kearifan lokal. Karena memang kemampuan anggaran negara kan tidak mencukupi untuk itu semua. Tapi dimungkinkan itulah, kita bisa kearifan lokal bisa dibuka itu tergantung KPPS. Sepanjang tidak mempengaruhi prosesnya. Dan Linmas harus betul-betul Linmas yang dibentuk oleh daerah. Dan nggak usah khawatir masyarakat bilang, wah itu nanti bikin-bikinan. Ada yang berkelompok atau mengutamakan yang tertentu, tidak. Karena sudah kita ketahui KPPS itu ada 5 orang dari berbagai macam unit latar belakang di wilayah tersebut. Masih ada saksi dari parpol. Parpol nggak lagi 3 loh. Sekarang parpol kan banyak, 16 parpol. Kan tidak mungkin menggundisikan 16 parpol dalam satu TPS. Masyarakat nggak perlu ragu tentang itu. Kita semua sudah terbuka, transparan, dan negara hadir di situ bahwa kita memberikan jaminan rasa nyaman. Linmas pun juga demikian, kita menjaga. Tadi Pak Sony mengatakan bahwa tugas Linmas ya itu tadi, ketika ada orang yang sakit perlu dipapah, karena yang boleh masuk ke TPS adalah pemilih. Pemilihnya Pak, tidak boleh dampingi istrinya, nggak boleh dampingi suaminya, kan harus satu-satu nih. Nah, untuk mendampingi dia memilih, memberikan hak suaranya, Linmas lah yang bertugas. Inisiatif ini dijaga. Kalau dia nggak mampu jalan sendiri dipapah, ada kursi roda atau mungkin digandeng. Itulah tugas Linmas. Petugas KPPS menyiapkan alat-alatnya, sarana prasarananya. Tapi untuk menjaga keamanan yang akan memilih, Linmas yang akan menjaga kerahasiaan dan menjaga ketertiban dan serta menjaga dia bisa memberikan hak pilih secara baik dan secara nyaman. Itu tugas Linmas. Itu ya, jadi bisa udah tahu ya sekarang ya. Tapi kalau garis tugas antara Linmas dan Satpol PP ini bagaimana Pak Sinung? Ya, keduanya memiliki tugas secara substantif sama. Artinya dalam konteks itu menjaga ketertiban dan tambahannya adalah perlindungan masyarakat. Baik. Maka kalau berbicara secara struktur itu dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 Satlinmas bergabung dengan Satpol PP. Kemudian juga ada Permendagri 84 tahun 2014, maaf. Itu juga menunjukkan pembinaan dalam satu koordinasi Satpol PP dengan Satlinmas menjadi satu. Tidak ada yang namanya anak tiri, anak perak, anak emas, tetapi beriringan bersama untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat. Tugasnya juga sudah jelas. Artinya kalau Satpol PP itu regulasinya ada yang ASN, ada yang PP3K, sementara ini tugas dan tanggung jawab sejarah Linmas ini adalah relawan
yang memiliki kesejarahan luar biasa dalam berdirinya Republik yang harus kita akan rawat sebagai sebuah partisipasi publik kepada rasa memiliki, menjaga keamanan. Dan yang jelas nanti pada saat Pilpres dan Pileg akan menjadi satu pembuktian bagi kami, bukan lagi berretorika maksud saya, termasuk inisiatif yang diminta Pak Arief misalnya untuk membantu difabel dan orang tua, tetapi saya ingin menyampaikan Jawa Tengah sedang getol untuk melakukan rekrutmen Linmas milenial. Linmas yang dengan sisi usia yang lebih produktif 25 ke atas, jangan sampai ada stigmatisasi bahwa Linmas adalah 50 tahun ke atas. Ini proses seperti itu. Itulah yang menjadi tanggung jawab sejarah masa depan, bahwa bagaimana memberikan ketertarikan anak muda. Wahai anak muda, jika engkau ingin berarti untuk bangsamu, Linmas adalah alternatif. Mulai dari sekarang. Pengabdian itu. Dan mudah-mudahan. Sebenarnya sama kalau di daerah ada Karang Taruna apa segala macam kan itu wadah dari aktualisasi untuk memberikan bakti kita buat Republik, buat Merah Putih, buat Pancasila. Di lingkungan terkecil. Di lingkungan terkecil yang langsung ini sebenarnya langsung pada masyarakat. Tapi kalau tadi Linmas milenial bagaimana caranya? Ini pemirsa banyak nggak menyaksikan, Mas? Ya, artinya begini, Linmas milenial adalah Linmas netral ya. Ya, Linmas yang milenial adalah Linmas yang punya tanggung jawab yang muncul dari hati untuk memberikan yang terbaik kepada lingkungannya. Caranya untuk mengaktualisasi. Linmas tugasnya nggak hanya jaga orang punya hajatan, nggak hanya jaga pada saat Idul Fitri atau tukang parkir, enggak. Tapi Linmas punya tanggung jawab, Anda bisa berbuat apa ketika bencana alam. Kemudian ketika ada hal-hal yang dibutuhkan yang tidak atau belum bisa ditangani oleh aparat yang terkait. Ini inisiatif tertinggi inilah yang kemudian menjadi sebuah panggilan bagi anak muda. Dan tidak gaptek. Tidak gaptek. Itu penting sekarang Hari gini Linmas tidak lagi mengenal gaptek, enggak banget. Sama dengan Satpol PP, harus kenal. Sebuah keniscayaan saya pikir gitu. Karena laporan kan bisa langsung dengan medsos. Sekarang semuanya serba transparan mengenai lewat sosial media dan sebagainya. Pak Sani, kalau melihat masyarakat bagaimana melihat peran Satu Linmas di pemilu nanti ini bagaimana? Ya saya kira karena tadi sebut juga Linmas milenial. Jadi Linmas ini harus dibekali sejumlah kompetensi yang kekinian juga. Salah satunya penguasaan gadget, ya kan gitu. Saya kira perlu bukan pentungan. Kalau dulu Hansip pentungan, sekarang pentungannya gadget, ya kan. Dua, bagaimana dia mengelola medsos. Benar. Karena semuanya juga bisa melaporkan lewat video sekarang. Benar. Yang ketiga dia harus bisa menangkal hoax. Bagaimana caranya kalau ada hoax yang kemudian itu mengganggu keamanan ketertiban, apa yang harus dilakukan sebagai inisiatif? Itu efek besar sekali. Iya, hari ini jadi pentungan diganti dengan gadget terbaik. Jadi oleh karena perlu anggaran ya. Pentungan Pak, bajunya aja nggak ada. Kalau kami boleh urun rembuk, pentungan diganti rembugan misalnya begitu. Intensitas komunikasi. Kemudian mereka juga dibekali dengan pengetahuan misalnya tentang politik, ya kan, politik kekinian yang tadi kebangsaan tadi ya. Negara hadir, kemudian apa yang bisa sumbangkan pada bangsa dan negara ini gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi lebih profesional dalam tanda petik sebagai negara hadir di situ diwakili oleh Linmas ini. Itu saya bisa memberi contoh yang disampaikan Pak Sony soal Linmas milenial. Gerakan rekrutmen ini sudah nampak, salah satunya di Kota Semarang. Ini sudah mulai nih Pak? Sudah dimulai. Rekrutmen itu di Kota Semarang, kemudian di Kota Magelang, Kabupaten Magelang itu Linmas beberapa anak usia produktif 25 sampai 35 anak muda, dan itu kemudian bisa direkrutmen bukan dengan janji-janji tetapi sebuah edukasi kepada mereka. Hari ini Linmas adalah salah satu alternatif baktimu untuk daerahmu. Jika kamu ingin memberikan berbuat sesuatu yang terbaik, salah satunya Linmas. Dan itu sukarelawan kan? Persis, relawan. Panggilan hati. Dibuka anak-anak milenial mau pasti kan? Saya rasa banyak di kemudian Kota Surakarta. Kota Iya. Surakarta juga begitu. Kota Surakarta, kemudian Kabupaten Cilacap. Memang belum semuanya, tetapi kalau kemudian dari setiap kabupaten dan kota ada inisiatif untuk mensikapi rekrutmen Linmas milenial, saya pikir ini akan menjadi virus kebaikan. Kebaikan, wadah yang luar biasa juga ya. Dan ubah citra juga. Saya menyampaikan tadi tentang soal hoax. Beberapa kesempatan baru saja kemarin ada Jambore Linmas, kami menyampaikan sesuai pesan Ada Jambore Linmas juga. Kami menyampaikan pesan Pak Arief, kebetulan Pak Arief berhalangan hadir karena ada tugas dari Bapak Menteri. Tolong kalau yang
di luar sana menyampaikan ujaran kebencian, Linmas ujaran kebenaran dan kebaikan gitu ujaran aja. kebenaran dan kebaikan itu dia Linmas. Mana Linmas milenialnya? Untuk Anda mungkin kalau disampaikan Pak Sony tadi kan, Linmas harus tidak gaptek. Dia punya senjata. Senjatanya itu adalah teknologi dan kewibawaan. Hoax ditangkal dengan data. Kalau menurut Pak Sony, dia menyampaikan kita harus punya database data, bisa menganalisa kan. Begitu milenial kita udah tahu kondisi seperti apa, datanya seperti apa, tangkal itu. Jangan sampai ada hoax begini, ada informasi yang minir, kita jawab. Datanya seperti ini loh, tidak seperti ini yang terjadi. Itu yang terjadi. Butuh memang kita ya. Anda butuh bertanya di sini, silakan untuk menghubungi kami di 02151555111. Tapi sabar, sesaat lagi kami akan segera kembali.